satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gayo Luas, berbatasan langsung dengan Aceh Tengah, di mana Aceh Tengah kita kenal sebagai penghasil kopi terbesar di Aceh. Nah, ini di sebelah kiri ini nih kantor KUA, kantor urusan agama. Ini Pak Kepalanya kayaknya nih, mobil kepala KUA-nya. Nah, ini ada petunjuk jalan. Kalau ke kiri itu ke Kecamatan Pantan Cuaca, ke kanan Takengon Aceh Tengah. Nah, ini kita jumpa ke persimpangan. Ada mobil satu di persimpangan ini. Nah, ini yang dimaksud tadi, ke kiri ke Pantan Cuaca, ke kanan ke Aceh Tengah, Takengon. Nah, ini sekarang kita masuk ke simpang Pantan Cuaca. Ini jalan kabupaten, tadi itu jalan nasional. Nah, beginilah bentuk jalan Pantan Cuaca masuk ke daerah perkebunan. Nah, ini di sebelah kiri ini tembakau. Lagi menjemur tembakau. Jadi kopi Pantan Cuaca ini salah satu pengembangan barangkali ya dari kopi Aceh Tengah, karena di Aceh Tengah itu mungkin lebih duluan orang mengenal kopi, dan suhunya mungkin cuacanya lebih kurang sama dengan di Aceh Tengah, maka di sini juga cocok dikembangkan kopi gayo seperti di Aceh Tengah. Bahkan kalau kita dengar-dengar kualitas kopi Pantan Cuaca Gayo Luas ini lebih baik bahkan dari Aceh Tengah. Tapi ini harus kita teliti dulu keabsahannya. Ini di sebelah kiri Puskesmas Kecamatan Pantan Cuaca. Ini sebelah kanan ini udah mulai ada kebun kopi. Ini kebun kopi ini. Walaupun dia ini masih daerah perkampungan ini. Nah, ini kita lihat ada mobil ini bawa tembakau masih di dalam penjemurannya. Nah, ini kampung ini namanya, atau desa ini namanya Desa Suri Musara. Ini kanan ini masjidnya, ini pagar masjid nih. Kita nggak nampakkan masjidnya. Kanan kiri ini masih perkampungan. Ini ada simpang ke kiri. Ini ke simpang Tiga Sagi, daerah perkebunan Tiga Sagi. Jauh ke sana terus berbatasan dengan Rikit Gaib, terus ke Terangon sana. Nah, selanjutnya ini kita menempuh, kita lihat situasi perjalanan menuju kopi Gayo Pantan Cuaca. Nah, ini di sebelah kanan ini ada pabrik kopinya. Sebelah kanan ini simpangnya ini, tapi kita nggak nampak karena ini simpangnya ke kanan. Ada pabrik kopi. Mereka lagi menjemur kopi di sana. Nah, kopi Pantan Cuaca, kopi Gayo Pantan Cuaca. Nah, kita telusuri aja jalannya nih. Kopi Gayo Pantan Cuaca ini dulu kebanyakan mungkin ya masih kopi tim-tim, tapi sekarang ini kayaknya masyarakat lebih suka dengan yang jenis varietas Ateng, karena Ateng ini banyak dikembangkan. Ada Ateng Super, Ateng Janda, Ateng Pucuk Merah, entah Ateng apalah namanya, tapi di sini cukup digemari sehingga banyak yang ditanam yang baru-baru ini. Ini jenis kopi Ateng. Jenis kopi Ateng ini punya kelebihan sendiri memang. Dia cepat berbuah, buku-bukunya tidak panjang-panjang sehingga buahnya banyak. Kemudian cara perawatannya cukup mudah, dia nggak seperti kopi tim-tim. Kalau kopi tim-tim 2 minggu kita jeding, istilahnya kita bersihkan cabang-cabang barunya, sudah tumbuh lagi. Tapi kalau kopi Ateng lebih agak bertahan sedikit lama, baru dia muncul pucuk-pucuk baru ketika kita dijeding. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kanan kiri jalan ini nih kopi semua nih. Nah, ini kawan-kawan kita ini, ini lagi bercengkrama nih di dalam kebun kopi. Nah, ini kebun kopi semua ini. Nah, kita perhatikan kebun kopi ini di seputar jalan ini, kanan kiri ini kebun kopi semua nih. Nah, ini jalan ini terus menuju ke arah hutan. Sebetulnya ini tembus dia.
Ini tetangga kita berkebun, sekaligus dia kepala sekolah di SD Negeri 7 Banten Cuaca. SD Negeri 7 masih jauh dari kita, ini ke dalam sana, di daerah perkebunan sana. Nah ini jalan ini sebetulnya tembus ke Aceh Tengah, di seputar Kecamatan Linge Gayo, Lingga. Orang Gayo menyebutnya Linge karena kita ini Proto Melayu tua. Proto Melayu itu udah Melayu tua. Ciri-cirinya memang banyak ciri-ciri kita ini, bahwa di Gayo ini bahagian daripada Melayu tua, Proto Melayu. Itu kalau kita perhatikan nada bahasa, mungkin juga yang berucap ini ya lebih kurang. Itu banyak, kalau bicara bahasa Gayo itu banyak bahasa e-nya. Nah ini kalau bahasa e ini kan kesannya ya Melayu dia. Jadi itu salah satu ciri. Kemudian kalau berpakaian ini mereka ini misalnya ada pesta. Itu kalau ada pesta itu mereka pakai celana tapi pakai kain lagi. Kainnya enggak menjulur ke bawah begitu, tapi nampak sedikit celananya. Nah ini sebetulnya ada sebagian orang menganggap ini orang zaman dulu lah, orang kulot lah. Padahal ini sebetulnya ciri khas Proto Melayu. Orang Melayu memang seperti itu, bercelana dan berkain. Itu sebuah budaya sebetulnya. Cuma ada anggapan itu adalah ya seperti orang-orang kalah, termasuk kuno katanya. Padahal saya suka itu. Suka itu karena itu khas. Ini dia. Kemudian ini cerita kopi ya. Ini kopi semua nih. Ini kalau kita perhatikan di pinggiran jalan ini kopi. Ini kopi. Ini kopi. Masih di seputaran kampung ini masih banyak kebun-kebun serinya, karena dulu memang seri ini juga primadona. Dulu sekitar 3 tahun belakang ini, dari sekarang ini seri merupakan primadona karena memang harganya cukup tinggi waktu itu, sampai 300 ribuan sekilo bahkan lebih. Sekarang ini udah harga tidak seberapa lagi, sekitar 150 sampai 160 ribu per kilo. Kenapa nggak primadona lagi seri? Ini sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kok 150 ribu per kilo kok nggak dianggap kok murah. Mungkin ini karena memang cara perawatan, pengambilan minyak serinya itu memang punya biaya yang besar. Kemudian agak sulit. Tetapi kalau di atas 250 ribu per kilonya, itu segala biayanya insya Allah sudah tertanggulangi, dan insya Allah banyak untungnya sebetulnya. Itu nggak apa, seri salah satu primadona di Gayo Luas dan sudah banyak dikembangkan daerah lain. Ini kita kopi Gayo, Banten Cuaca, khusus Banten Cuaca. Ini kita lihat nanti macam mana orang bertani kebun kopi ini kanan kiri ini. Ini kebun kopi ini Banten Cuaca ini. Sampai ke atas sana. Di sini cara orang berkebun kopi ini, walaupun udaranya agak lembab, namanya pun Banten Cuaca. Banten Cuaca itu sebetulnya cocok. Kenapa? Karena memang cuacanya memang berbeda dengan kebanyakan daerah di Gayo Luas ini dan Aceh khususnya. Di sini walaupun mungkin barangkali di daerah Belangkejeren sana, di kecamatan lain sana musim kemarau, di sini insya Allah kalau hujan itu tetap ada. Begitu dia. Jadi memang cocok Banten Cuaca ini. Cuacanya memang luar biasa. Kalau kita perhatikan barangkali bentuk tanah, kenapa subur di sini. Ini mungkin juga pengaruh cuaca. Tanamannya subur pengaruh cuaca, rumputnya subur pengaruh cuaca. Rumput di sini, tanaman di sini itu cepat sekali memang tumbuhnya. Cuma lihat jenis rumputnya juga, lihat jenis tanamannya juga. Ada sebagian tanaman nggak berkembang lama, dia baru berkembang. Ada sebagian tanaman cepat sekali, ini tergantung tanamannya. Jadi ini mungkin pengaruh cuaca.
Di sini daerahnya dingin. Kalau daerah kebun kita di sana itu pagi-pagi di dalam rumah 15. Ini kita punya speaker aktif itu yang punya suhu dan jam. Saya selalu pantau suhunya itu. Walaupun ini suhu digital barangkali tidak 100% keakuratannya, tetapi kita bisa menjadi ya patokan lah. Itu kalau pagi-pagi di dalam rumah, saya lihat di kebun kita itu suhunya 15 derajat Celcius pagi-pagi di dalam rumah. Kalau di luar rumah barangkali lebih dingin karena di luar rumah tuh ke ukurannya. Kalau kita di dalam rumah yang suhunya 15 itu merasa kedinginan tapi belum berasap mulut kita. Kalau kita keluar dari rumah tuh pagi-pagi, wah merasa berkabut mulut kita itu, berembun. Napas kita itu keluar kayak asap, embunnya, nguap, uap dari napas kita itu. Begitu kira-kira. Nah ini fenomena jalan ke pantauan cuaca. Barangkali saudara-saudara kita nanti yang tidak di Aceh atau barangkali yang ada di Aceh mendengar pantauan cuaca, kopi pantauan cuaca atau perkebunan pantauan cuaca. Barangkali inilah sebagai gambaran bagaimana situasi jalan menuju pantauan cuaca. Apakah susah mungkin. Ini barangkali untuk pertemuan kali ini kita mungkin enggak melihat banyak kebun-kebun di ke atas, tapi situasi jalannya dulu kita lihat. Jalan ini jalan mungkin statusnya kabupaten, cuma karena di atas ini sedang dibangun PLTA, banyak mobil-mobil besar masuk mengangkut alat-alat PLTA itu. Ini untuk saat ini banyak jalan ini yang sudah keropos karena mungkin tonase mobil angkutan untuk alat-alat PLTA ini seharusnya bukan pada jalan seperti ini, termasuk alat beratnya. Alat berat, karena alat berat ini kan dia mengorek ke pinggiran jalan ini untuk menanam pipa. Jadi orang ini kadang-kadang bekerjanya memindah-mindahkan alat berat itu langsung jalan sendiri dia, nggak dimasukkan ke dalam mobil angkut alat berat itu, tornado itu. Jadi itulah salah satu yang mengakibatkan barangkali jalan ini cepat keroposnya. Ini ada tanjakan. Tanjakan ini sering orang bilang tanjakan Belanda. Kita ini kalau ada orang luar, orang-orang hidung mancung, itu terkesan orang Belanda karena mungkin penjajah kita dari Belanda dulu. Ini di atas ini kebetulan ada berkebun orang dari Australia. Sebetulnya orang ini orang Medan, sudah lama di Medan, asalnya Australia. Jadi dia ini kawin dengan orang kita ini dulu. Jadi orang kita ini pun memang udah lama di luar daerah kayaknya. Entah mana mereka kawin. Lalu banyak saudaranya di sini cerita-cerita kebun. Akhirnya dia pun beli kebun. Ini di seputaran kiri ini kebun orang Australia. Rumah kiri ini orang Australia punya itu. Itu dia. Kemudian ini kita lanjut terus. Ini lewat tanjakan Belanda ini tadi. Ini masih kopi kanan kiri kopi. Ini tetangga kita juga di belakang jalan yang punya Bang Hasan Salam. Yang ini punya adiknya Pak Yusuf yang di pertanahan sebelah kiri Mak Asmara. Ini setelah langsung ke atas terus ini semuanya insya Allah kebun-kebun kopi. Kita perhatikan berapa lama kita jalan masih kebun-kebun kopi seperti biasa. Jalannya pun memang ya seperti biasalah jalan ke kebun ini, tapi udah lumayan lah jalan udah beraspal seperti ini. Udah bisa kita jalan. Ya ini situasi perkebunan masyarakat kita. Jadi masyarakat kita ini kebanyakan di sini ini ada yang tumpang sari kebunnya,
terutama yang baru-baru ya, baru-baru buka, baru-baru tanam. Nah, mereka biasanya tumpang sari dulu. Mereka begitu buka lahan ini, masih juga ada semak-semak di sepanjang jalan ini. Biasanya mereka ini begitu buka jalan kebun itu, lahan itu kembali, tanam dulu cabai. Nah, tanam cabai, tumpang sari, kadang-kadang tanam tembakau. Nah, tembakau. Sambilan menunggu cabai dan tembakau itu panen, biasanya mereka ini tanam terus sedikit-sedikit kopi, sehingga barangkali entah 2 kali 3 kali panen cabai dan tembakunya, kopi pun sudah mulai nampak. Ini namanya jembatan pasir putih. Jembatan pasir putih ini memang dari dulu memang ini selalu membawa pasir dari atas yang warnanya putih. Asal hujan, nggak pun hujan, dia membawa selalu pasir. Nah, sehingga ini tertimbun agak tinggi. Nah, ini padahal di bawah jalan ini tertimbun ini sudah ada aspalnya dulu. Sudah ada aspal. Nah, cuma karena terus-terusan timbun.